Shalom, selamat pagi saudara, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 bersama saya Dr. Gerson. Senang sekali kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Saya percaya berkat-berkat Tuhan mengalir ketika kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Saudaraku, izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari Amsal yang ke-12 ayat yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara, kita paham bahwa tidak seorang manusia pun di dunia ini yang mau hidup gagal. Bahkan tidak ada yang mau hancur hidupnya di dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan seorang yang mungkin tidak punya pekerjaan pun, atau seseorang yang mungkin merasa gagal, awalnya tidak akan mau untuk merasakan kegagalan. Dan semua orang pasti punya impian untuk menjadi orang berhasil dan sukses di setiap bidang. Namun saudara, untuk mewujudkan impian tersebut atau keinginan tersebut tidak mudah. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Perlu usaha, kerja keras, dan perjuangan. Ada kata-kata bijak yang berkata seperti ini, saudara. Ciri orang yang akan sukses adalah mereka yang menghargai setiap kegagalan sebagai suatu proses yang harus dijalani. Bukan mereka yang mengutuki kegagalan sebagai penghalang kesuksesan. Saudaraku, bila kita ingin berhasil dan sukses, maka kita tidak boleh takut gagal juga, dan kita jangan pernah berhenti untuk mencoba. Semakin besar tantangan, mungkin ada semakin besar juga berkat yang akan kita terima. Sebaiknya mungkin jika sedikit tantangannya, maka mungkin berkatnya juga sedikit. Tetapi saudaraku, di dalam usaha yang kita lakukan, seringkali yang pertama pasti kita tidak boleh melupakan Tuhan. Ya saudaraku, yang pertama untuk bagaimana menjadi sukses atau mencapai apa yang kita inginkan, yang pertama kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi dasar kehidupan kita. Sudah ingat renungan kita kemarin berbicara tentang kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Ya saudaraku, dan sebenarnya tujuan kita itu, kita harus memenuhi pikiran kita hanya dengan itu saja, bahwa bagaimana kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Ya saudaraku, dan yang kedua, kita harus berhati-hati kepada hal-hal ini. Hal yang pertama adalah keputusasaan. Saudara, Tuhan berfirman bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani 10 ayat 38. Ya saudara, orang yang mengundurkan diri artinya dalam ayat ini adalah orang yang menyerah sebelum mencapai garis finish, atau orang yang berputus asa. Kalau kita sedang bertanding dan kita mundurkan diri, artinya kita belum menyelesaikan pertandingan kita dan kita sudah menyerah sebelum ujungnya. Dan keputusasaan seringkali menghampiri setiap seorang ketika apa yang dilakukan sudah berujung pada kegagalan. Sementara orang lain melihat tampak berhasil, saat itu timbul rasa kecewa dan mungkin putus asa dan tidak mau mencoba lagi. Hal yang kedua yang harus kita berhati-hati adalah kemalasan. Saudara, sampai kapanpun orang yang malas tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Ya, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Amsal 13 ayat 4. Dan cobalah kita lihat orang-orang yang sukses. Tidak ada mungkin mereka yang merasa malas ya saudara. Mungkin rasa sesekali it's okay ya, ketika kita merasakan jenuh, ketika kita merasakan usaha yang kita sudah lakukan sudah luar biasa dan kita mungkin merasa malas, it's okay. Tetapi kemalasan artinya adalah hidup di dalam rasa malas. Ya saudara,
Ini yang tidak disukai oleh Allah. Ibrani 6 ayat 11-12, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu menjadi milik yang pasti, sampai pada akhirnya kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Maka saudara, yang pertama, kalau ketika kita mau mencapai apa yang kita inginkan, yang pertama jangan lupakan bahwa kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, menyingkirkan penghalang kita. Yang pertama, keputusasaan. Ketika kita mencoba dan gagal, coba lagi dan coba lagi dan coba lagi dan coba lagi, saudara. Yang ketiga, atau yang kedua dari yang tidak boleh yang kita harus berhati-hati adalah kemalasan, saudara. Karena kemalasan ini menghambat kita untuk maju, menghambat kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dan biarlah firman Tuhan dan renungan pagi hari ini memberikan suatu inspirasi bagi saudara hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan boleh menemani kami merenungkan firman, biar Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan yang kami dengar. Dan apa yang kami renungkan Tuhan mungkin tidak sempurna, tetapi kami percaya Tuhan ada sesuatu yang boleh Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Mungkin kami ada di dalam suatu fase yang kami mulai jenuh, atau mungkin kami mulai timbul rasa putus asa. Bapa, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang boleh menyadarkan pikiran hati dan pikiran kami, biar kami mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa biarlah setiap hari kami boleh merenungkan firman-Mu, mendengarkan renungan dan mungkin berdoa Tuhan tanpa rasa malas. Dan biarlah Tuhan yang boleh buat kehidupan kami menjadi berarti. Berkati juga Tuhan orang-orang yang kami kasih, orang mencintai kami, orang membenci kami, juga kami berdoa dan memberkati mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati para pimpinan negara kami, dan biarlah kami boleh mengerjakan kehendak Tuhan di zaman kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memulai hari ini dan kami serahkan semua rencana kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat beraktivitas ya, dan biarlah Tuhan terus menyertai kita semua di sepanjang hari ini. Sampai bertemu lagi dalam renungan pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.